Gerimis guys. Berapa kilo tadi ini? 20-an. Sudah sampai. Jadi nanti ini karung-karung ini nanti kita taruh semua di sini buat dikerjain sama ibu-ibu yang ngerjain super polos dan gundul bunga melati dari saya. Dan kita angkat ini bunganya buat saya taruh di sini. Lanjut karung yang kedua. Jadi ada 2 karung. Kita taruh semua di sini, nggak saya bawa pulang. Yang airnya nanti di sini tuh buat gundul sama polos ibu-ibu di sini tuh nanti banyak banget. Oke. Terima kasih. Oke, karena itu pertama kita mau bikin bunga melati super polos, karena tadi udah 15 kilo, akhirnya kita ambil 20 kilo dan kita taruh dulu 5 kilo tambahin biar 20 kilo yang nanti disisain. Jadi total ini 20 kilo buat bikin melati super polos, dan ini nanti sisanya buat melati super gundul. Dan selanjutnya tinggal dibagi. Polos dulu mbak. Iya, bikin polos. Ya boleh dikaruk juga. Jadi ini tuh lokasinya tuh nggak jauh dari kebun tadi yang saya ambil. Ini lokasinya ada di Desa Jadi Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan kenalin, jadi di sini tuh ada salah satu orang yang saya percayakan buat jadi kayak kepala di sini tuh, atau kayak sekretaris gitu. Mandor orang sini bilang. Itu Mbak Ella. Dan Mbak Ella tuh biasa kalau tiap kali saya datang ke sini tuh udah pasti bantu saya buat bagi-bagiin ke ibu-ibu yang ngerjain bunga melati saya. Total di sini tuh ada ibu-ibu sama mbak-mbak itu sekitar lebih dari 10 orang ya. Ada mungkin sekitar 15 orang yang ikut serta ngerjain bunga melati. Tuh tadi kan sisanya ini nih. Ini nanti dikerjain nanti gundul. Setelah sudah dibagikan itu dibawa ke rumah masing-masing. Jadi rata-rata yang ngaruk monggo. Jadi rata-rata yang ngerjain di sini tuh satu blok, satu RT di sini. Jadi setelah dibagi-bagi di sini itu nanti dibawa ke masing-masing rumahnya. Dan jadi gini guys, karena tadi kan setelah saya ambil di kebun tadi, pertama di kebunnya Lake City, itu kan kita ambil ada kurang lebih 30 kilo. Sedangkan saya itu membutuhkan bunga melati brankas buat diproses bikin polos atau gundul ini tuh kita butuh 40 kilo. Ya, jadi step selanjutnya setelah saya datang ke sini buat naruh dan ini tuh dikerjakan gini ya. Tuh nanti saya lanjut ambil lagi bunga di daerah saya sendiri, di kebun para petani yang di daerah saya, yaitu di Plumbungan dan juga Sidoarjo. Dan maaf banget tapi karena cuacanya lagi kurang mendukung, di sini tuh mendung dan udah gerimis. Itu mungkin next time aja ya. Pada intinya nanti setelah saya udah pergi dari sini itu saya lanjut ke kebun di daerah saya, itu nanti saya ambil dan kurang lebihnya 10 kilo nanti bawa ke sini lagi. Jadi oke. Thank you. Oh ya, sebelum saya pergi, mungkin saya mau nge-shoot sebentar atau review sebentar pengerjaannya itu seperti apa. Molos, gundul, atau kita bilang itu milah-milih kayak nyortir gitu ya. Yang tadinya masih utuh dari petaninya langsung, masih ada sampahnya, masih ada mekaran dan daun. Dan ya intinya masih utuh gitu ya, berangkas ini namanya. Itu nanti dikerjain. Jadi seperti apa? Kita shoot. Dan saya shoot sebentar ya. Jadi ini nih, seperti ini berangkasnya yang masih utuh.
dan itu yang lagi diproses. Jadi karena pertama awalnya itu saya perlu melatih polos, super polos ini, jadi prosesnya seperti itu, diambil satu persatu, yang bergandeng itu kan ada 3 itu diambil yang putih biar jadi polos atau satu satuan gitu. Oke, kita lanjut sampai ya. Hai guys, ya jadi karena tadi itu saya itu basah kuyup gitu ya, karena bawa bunga melati dipanggul dan bunganya itu kan basah di karung itu. Juga ini tuh keadaannya lagi mendung atau sedikit hujan. Akhirnya saya ganti baju dan kita mau lanjut ke kebun yang lainnya, yakni di daerah saya sendiri di Sidoarjo. Tapi setelah tadi saya pulang itu di rumah itu udah ada bunga lumayan banyak, teman-teman bisa lihat. Nah ini, jadi selain saya ambil di sawah karena waktunya itu nggak cukup gitu ya, kan banyak gitu petani yang saat ini tuh setor bunga melati ke saya, yang akhirnya waktu saya itu nggak sempet gitu ngambil ke petani-petani yang lain, yang mana akhirnya itu petani-petani yang udah kelar gitu sebelum saya ambil ke kebunnya dia itu pulang ke sini sendiri dan dibawa ke rumah saya buat disetorkan ke saya. Dan ini karena ada banyak juga yang belum selesai, karena saat ini tuh kembangnya itu bunga melatinya itu lagi banyak. Saya mau coba lanjut untuk ngambil di kebun petani yang belum selesai atau belum saya ambil. Oke, lanjut. Dan jadi gini teman, ini tuh benar-benar luas banget karena di daerah ini tuh memang daerah utama di Tegal, jadi daerah utama perkebunan bunga melati. Ini luas banget. Kalau misalkan cuacanya bagus gitu kan, saya nanti ngambil di petani saya, lalu saya takar, lalu saya shoot. Jadi kalau ini itu petani saya, dan di sebelah sana itu juga, dan di sana juga ada tapi agak jauh. Tapi karena ini cuacanya hujan, jadi oke, kita shoot sebentar saja. Hasilnya cuma segini karena hujan dan yang mati itu sedikit. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya. Thank you. Nah, tadi sudah teman-teman lihat kan, jadi yang nggak sempat saya ambil di kebunnya langsung sebelum saya ambil karena udah kelar tuh petaninya yang setor ke saya, beberapa petani. Yang akhirnya itu mereka itu datang dengan sendirinya ke rumah saya untuk nganterin, berkumpul lah di rumah saya seperti ini. Nah, ini tuh untuk orang-orang yang datang tanpa saya ambil di kebun, jadi datang sendiri. Dan tiap kali mereka datang buat nyetorkan ke rumah saya itu nggak harus saya yang nimbang atau saya yang nakar. Dan tadi itu kan ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Itu yang waktu tadi saya ambil di kebun di Sidoarjo itu yang luas tadi barusan itu, karena cuacanya itu memang gerimis hujan begini, nggak memungkinkan buat saya shoot ketika saya sedang nakar. Jadi pada intinya itu ketika saya sudah di sana buat ngambil, petaninya itu ngasih ke saya lalu nyiapin bunganya, dan biasanya tuh saya tak seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat gimana sih pas Bang Zul itu nakar gitu, bikin sampelnya jadi nggak yang natural kayak di kebun itu, karena tadi cuacanya buruk, jadi saya coba contohin di sini. Dan contohnya itu seperti ini. Dan seterusnya. Jadi itu seperti itu waktu saya di kebun yang di Sidoarjo buat nakar. Dan untuk step selanjutnya itu karena di rumah itu lumayan banyak gini, dan jadi gini guys, jadi bunga melati itu kan basically kegunaannya itu yang utama itu buat teh, buat aroma teh gitu, teh melati gitu kan. Dan di Tegal lah memang senternya, pusatnya produksi teh melati, sehingga kita itu alhamdulillah ada industri seperti ini, perkebunan bunga melati.
yang berdampak baik untuk rezeki kami di sini. Dan untuk setiap harinya itu saya sendiri itu Bang Zulmati juga nyetorin ke bos, yang mana bos itu setor atau nyuplai bunga melati ke perusahaan atau pabrik teh melati. Sedangkan semakin berkembangnya zaman itu, luar negeri kayak Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi itu membutuhkan bunga melati dari Indonesia. Akhirnya mereka itu impor dari Indonesia. Yang mana saya juga punya bos yang waktu awal saya sudah sebutkan bahwa bos tersebut itu adalah supplier atau eksportir bunga melati ke luar negeri. Akhirnya tiap harinya itu ada 2 orderan. Satu yang paling utama itu teh melati dan juga buat ekspor. Dan hari ini tuh dua-duanya itu kan jalan orderannya. Jadi kalau untuk ekspor itu kan nggak mesti tiap hari, jadi ada liburnya gitu. Tapi kalau untuk pabrik teh itu nggak ada liburnya. Dan sekarang sembari nunggu ibu yang ngerjain melatinya itu selesai, saya di rumah ini tuh mau mempersiapkan untuk bunga yang mau saya setorkan ke bos saya, si supplier bunga melati pabrik teh perusahaan. Dan jadi prosesnya itu, kalau misalnya udah kumpul begini, ini kan masih ada mekar daunannya gitu ya. Ini saya bersihkan. Jadi prosesnya cuman saya bersihkan saja, ininya saya buang mekar daunnya. Dan ya nanti kan jadilah bunga melati yang utuh tapi sudah tidak ada ininya, sampah kita sebut, ini udah gak ada sampahnya. Akhirnya saya buang ini, dan yang disetorin nanti yang sudah bersih seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, jadi caranya itu sekarang udah gak manual, kita pakai tangan gini karena ini tuh lumayan lama ini ya. Ini kita pakai kipas angin dan kita coba bersihin mekar dan daunannya dengan cara dikipas. Oke. Dan stepnya tuh begini, sudah disiapkan kipasnya, lalu ini langsung kita timpain ini. Dan sudah ditimpain seperti ini, itu proses selanjutnya kita pakai kan lalu gini. Jadi ininya terbang, sampahnya terbang, mekar sama di daunannya tuh gitu kan. Nah tuh bisa teman-teman lihat tuh kan. Dan ini tuh yang nantinya saya bawa ke bos saya, supplier bunga melati untuk teh. Dan ini nih, ini sampahnya tuh udah terbang dengan sendirinya. Hari itu saya kerjakan tiap hari, nggak ada libur. Dan betul itu saya nggak pernah pelatihan hari ini, kecuali saya libur untuk kayak gini. Jadi itu ketika pas waktu saya manggung gitu ya. Nah ini dia hasilnya dengan kekuatan kipas angin. Bunganya itu yang tadinya seperti ini nih, itu masih banyak mekar di daunannya, sampahnya itu jadi bersih, ini kepisah. Ini sampahnya seperti ini, bisa dilihat ya. Dan ini yang nantinya saya kirim ke bos supplier melati teh melati di pabrik teh. Oke. Dan ini sudah kita wadahin di keringing, ini namanya keringing. Terus setelah tadi dikipas. Dan ini tuh yang akan kita setorkan ke pabrik teh ya. Oh iya, tadi kan di Jatibogor itu kan masih kurang beberapa kilo lagi karena kita hari ini tuh bikin 2 box, satu boxnya polos dan satu boxnya lagi itu gundul. Jadi tadi ada bunga yang di rumah itu, bagian itu akan ada beberapa
yang saya bawa ke Jati Bogor buat nambahin yang tadi di polos 1 digundul, dan beberapa tadi itu dikipas, dibuang mekar sama dedaunannya itu karena mau saya setorkan ke pabrik teh. Dan kali ini saya akan lanjut ke Jati Bogor, ke karyawan-karyawan saya, ibu-ibu mbak-mbak yang ngerjakan bunga dari saya. Dan mungkin saat ini itu ibu-ibunya itu bikin polosannya itu udah selesai. Jadi ini saya tinggal ngasih bunga lagi ke sana buat dilanjut gundulnya. Oke. Itu dia teman-teman, setelah tadi sudah dikerjakan, udah banyak yang sudah selesai. Ini ada yang baru selesai juga, mau ditimbang. Tuh sampahnya tuh. Jadi sudah selesai ditimbang itu, di wadah ke karung. Belas 20 Lexisu senyum. Dan setelah tadi udah selesai bunga yang buat bikin polosan, ini selanjutnya yang tadi sudah saya bawa dari rumah itu mau dikerjakan lagi ini untuk gundul ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri gundul itu seperti apa. Dan ini kembang berangkas masih utuh. Selanjutnya seperti tadi waktu awal kita datang ke sini tuh dibagi sama Mbak Ella, lalu dikerjakan sama beberapa ibu-ibu yang kerjakan bunganya. Oke, silakan Mbak dibagi. Terima kasih. Banyak banget kan polosannya, udah selesai, dan ini tinggal kita lanjut gundulnya. Jadi setelah sudah dibagi sama Mbak Ella tadi, dibawa ke beberapa rumah-rumah ibu-ibu yang ngerjain. Dan ini selanjutnya itu bikin gundulan. Tuh berangkasnya masih utuh. Dan perlu teman-teman tahu kalau waktu awal tadi itu kan kita bikin polos. Itu ini ada sisanya, selain tersisa seperti itu tuh, itu sampahnya itu mekar sama dedaunannya itu. Lalu kita lanjutkan dikerjakan buat ngambil karuk. Karuk itu yang masih hijau-hijau kecil-kecil ini. Jadi ada dua yang kita manfaatkan. Satunya itu yang putihan, polosan, dan satunya karuk. Dan ini setelah sudah, ini before-nya tuh, dan ini after-nya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebentar kita lihat prosesnya ketika bikin gundulan. Karena tadi waktu pertama itu kan polosan, itu cuma diambil satu persatu seperti ini. Nah, tapi kalau gundulan itu dicabutin seperti itu. Jadi dicabutin gagangnya, dan hasilnya seperti ini. Ini kita kasih air supaya seger karena ini udah termasuknya udah sore. Jadi antisipasi biar bunganya tetap seger, nggak layu ataupun nggak mekar gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Saya bawa pulang dulu polosannya, dan mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita nge-shoot ibu-ibu atau mbak-mbak yang bikin bunganya, dan selanjutnya saya akan bawa pulang polosannya buat diproses. Untuk selanjutnya itu nanti saya kirim ke bosnya, itu eksportir bunga melati ke luar negeri. Thank you.